Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Eh, Mulai hari ini kita pelajaran pertama adalah penataan produk. Mari awali pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, materi kita adalah pelabelan barcode untuk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Ya, apa sih definisi pelabelan? Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan dengan kemasan produk dengan cara dimasukkan ke dalam atau ditempelkan atau dicetak. Label menjadi bagian dari kemasan untuk memberikan informasi secara utuh tentang isi wadah atau kemasan produk. Label sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jenis-jenis label atau barcode. Label pada kemasan diantaranya yaitu label merek atau brand label, yaitu merek yang diletakkan pada produk atau kemasan. Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang dicantumkan dalam kemasan produk. Berfungsi sebagai suatu pembeda antara merek tersebut dengan merek lainnya. Label tingkatan mutu atau grade label yaitu suatu tanda yang mengidentifikasi mutu produk. Label ini dapat berupa huruf atau tanda lainnya. Label deskriptif yaitu informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, dan penampilan dari ciri-ciri lain produk. Label ini bermuat informasi mengenai bahan baku, presentasi kandungan, dan nilai kandungan, penggunaan atau konsumsi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Jenis-jenis label atau barcode. Label untuk harga diantaranya itu ada label harga, yaitu label yang tertera di produk yang mengindikasikan harga barang tersebut. Price card atau kartu harga, yaitu kartu yang ditempel pada rak gondola yang menunjukkan harga dari barang yang terdapat dalam gondola. Barcode, yaitu sekumpulan data yang digambarkan dengan garis dan jarak spasi. Barcode menggunakan urutan garis batang vertikal dari jarak antara garis untuk mewakili angka atau simbol lainnya. Setiap ketebalan garis batang dan jarak antara garis satu dengan yang lain selalu berbeda sesuai dengan isi data yang tertera dalam barcode tersebut. Untuk membaca barcode, perlu alat yang bernama barcoder. Jenis-jenis label. Label berdasarkan bahan yang digunakan. Di antaranya yaitu label semicode. Label barcode dengan karakteristik mempunyai semacam lapisan atau code pada lapisan stiker paling atas. Lapisan ini berfungsi untuk menutup pori-pori pada kertas stiker agar pada saat dicetak, barcode menggunakan printer barcode, unsur karbon ribbon dapat tercetak dengan sempurna. Lapisan ini menyebabkan label terlihat mengkilat dan lebih tahan terhadap cipratan air. Label barcode semicode bisa dibilang label berkode yang paling ekonomis karena harganya lebih murah dibanding label barcode lainnya. Label ini cocok digunakan dengan menggunakan ribbon barcode tipe Excellent Wax. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mudah disobek, hasil cetak mudah rusak apabila digosok dengan keras. Apabila dilihat sekilas tampak mengkilap pada permukaan label tersebut.
Label berdasarkan bahan yang digunakan, diantaranya yaitu ada label barcode volume. Label barcode jenis volume atau TTL tidak disertai dengan lapisan pada bagian paling atas atau stiker. Hal ini menyebabkan barcode jenis ini terlihat lebih putih dan lebih bersih dibandingkan dengan label barcode semi-code. Hasil cetak dari label barcode volume TTL, di label tidak secara sempurna diserap oleh label karena pori-pori label tidak tertutup oleh lapisan. Label ini menggunakan ribbon barcode tipe Excellent Wax yang juga digunakan dalam label barcode semi-code. Namun, label barcode volume TTL lebih cepat rusak karena air tidak memiliki lapisan. Ciri-ciri dari volume TTL yaitu mudah disobek, apabila terciprat air akan lebih cepat rusak, hasil cetakan jadi tidak lebih jelas. Ya. Jenis-jenis label atau barcode. Label berdasarkan bahan yang digunakan, diantaranya yaitu label barcode UPO. Label barcode UPO merupakan jenis barcode yang paling kuat, tahan air, tahan panas, dan tahan sobek. Label barcode ini lebih cocok digunakan untuk luar ruangan. Label ini cenderung menyerupai bahan stiker hologram, tetapi tidak mengkilat. Hasil cetakan label UPO tidak akan hilang walau digosok dengan keras. Lem stiker pun lebih kuat apabila dibandingkan dengan label lainnya. Barcode yang cocok digunakan dengan label ini adalah tipe Excellent. Ciri-ciri label barcode UPO adalah tidak luntur apabila digosok dengan kerasnya. Ya, di atas adalah contoh dari barcode UPO. Ya, ini melakukan pelabelan produk. Pelabelan produk di supermarket. Ya, ini adalah contoh pelabelan produk food atau produk makanan. Diletakkan di luar kemasan. Melakukan pelabelan produk supermarket. Pelabelan produk non-food langsung dicetak di tempat kemasan tersebut, langsung menempel. Kemudian di sini juga ada contoh pelabelan produk household, yaitu sama juga langsung di atas permukaan dari kemasan. Melakukan pelabelan produk, di sini ada pelabelan produk supermarket. Ini adalah alat yang digunakan untuk kita membuat label produk. Ya. Bisa kalian lihat di sini? Di sini ada produk stationery, ada pelabelan produk toys. Ya. Contoh berikutnya adalah pelabelan produk fresh. Pelabelan produk sayuran, biasanya sayuran tadi dikemas dulu dengan plastik transparan, kemudian baru di sana ditempelkan label produk tersebut. Kemudian ada pelabelan produk buah-buahan. Ada yang langsung direkatkan langsung ke buahnya. Ada juga dengan menggunakan plastik, baru ditempel label tersebut. Ya, ini juga pelabelan produk daging, di wrapping, kemudian baru ditempel label untuk produk daging tadi. Ya. Kemudian pelabelan produk fresh, pelabelan produk olahan susu. Di sini juga contohnya adalah pada tubuh atau body si produk tadi. Ya. Kemudian juga di sini ada pelabelan produk yang dibekukan, di mana produk di sini dimasukkan di dalam plastik transparan agar lebih mudah dilihat isinya. Kemudian labelnya direkatkan di luar plastik. Ya.
Ini juga pelabelan barang fashion dan sport. Sebelum label ditempatkan, periksa apakah hal-hal berikut ini sesuai antara produk dan labelnya. Contohnya, dari brand atau mereknya, dari artikel atau tipenya, dari size atau ukurannya. Ya, sekarang pelabelan pada barang fashion dan sport. Penempelan label secara umum adalah pada bagian sebelah kanan atau facing atau muka atau depan. Suatu produk dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak menutup merek, tidak menutupi artikel barang, tidak menutupi ukuran dan keterangan lain yang penting. Kemudian letak mendatar atau horizontal. Label harga harus dalam keadaan bersih, tidak boleh kotor atau terlipat. Ya, kita masih di label barang fashion dan sport, yaitu untuk barang yang menggunakan hang tag atau gantungan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu apabila barang tidak memiliki hang tag, gunakan hang tag perusahaan tersebut dan tempelkan label pada tempat yang sudah disediakan. Di sini sudah ada contohnya ya, silakan lihat. Kemudian apabila hang tag sudah disediakan oleh produk tersebut, label ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan atau di belakang hang tag dengan cara mendatar. Ya, kita masih dalam pelabelan barang fashion dan sport. Untuk produk-produk tertentu berlaku kondisi khusus, yaitu untuk perlengkapan bayi, label ditempatkan di kanan atas. Ya. Kemudian untuk sepatu bayi, label ditempatkan di telapak kaki sebelah kiri. Tidak boleh menutupi nomor atau artikel. Juga jangan ditempel di dus. Untuk celana panjang dan celana pendek bayi, kaos singlet, celana dalam, label ditempatkan di balik stiker atau di bawah woven label barang tersebut. Label untuk dompet ditempelkan di kartu dan di bagian dalam dompet tersebut. Label untuk sapu tangan dan manset ditempatkan di dus barang. Untuk pakaian dalam pria yang memakai dus atau plastik, label ditempatkan pada dus atau plastik sebelah kanan atas. Terima kasih sudah menonton YouTube Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Mari pelajaran pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.